Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan serta keselamatan sehingga hari ini Alhamdulillah Bapak Ibu dan kami selaku panitia bisa berkumpul yang insya Allah di momen yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada pagi ini kita patut bersyukur ya kepada Allah, kita diberikan kesehatan ya Bapak Ibu, dan ada beberapa peserta yang terdaftar, kurang lebih ada sekitar 40 orang, dan alhamdulillah sekarang sudah tergabung sekitar 23 ya, 23 partisipan, yang insya Allah nanti rekan-rekan yang lain akan bergabung ya dalam beberapa waktu ke depan insya Allah. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kepada acara inti, ada beberapa yang ingin Ana sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, Ana Imam Nazmuddin dari Lembaga Yayasan Bina Insan Mustakbal. Alhamdulillah salah satu rekan atau relasi daripada kemitraan Ma'ad Himatul Ummah ya, dari apa yang hari ini dikelola oleh Ustadz Bayu Istiardi juga ya. Dan sebelum itu Ana coba menyampaikan beberapa ini ya, apa, semacam aturan lah ya, kita bisa katakan aturan supaya semuanya bisa kondusif. Yang pertama, nanti pada saat materi berjalan, dimohon untuk Bapak Ibu tidak menyalakan mic-nya kecuali diberikan instruksi gitu oleh pemateri. Itu yang pertama ya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu Ustazah untuk menyimak dengan hikmat ya materi yang disampaikan oleh pemateri. Ya, yang kedua, ketika ada pertanyaan diperkenankan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Ya, kalau di Zoom itu kan ada fiturnya ya, ada fitur untuk mengangkat tangan. Nah itu. Nah terus yang ketiga, ketika nanti sesi pertanyaan, jadi untuk pertanyaan insya Allah nanti ada sesinya begitu Bapak Ibu. Setelah materi sekitar kurang lebih 30-40 menit, kita ada sesi pertanyaan secara khusus. Nah, itu nanti pertanyaan akan melalui dua metode. Yang pertama, nanti boleh langsung gitu kan. Untuk ikhwan nanti bisa on cam, untuk akhwat boleh tidak perlu on cam ya. Artinya nanti bisa disampaikan secara langsung ya, melalui mic. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti boleh barangkali ingin melalui chat. Nah, boleh nanti silakan Bapak Ibu bisa chat melalui fitur yang ada di Zoom ya, begitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk tiga aturan ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik. Oke, mungkin sedikit prolog dari Anda, Imam Nazmuddin, selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Untuk materi hari ini, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya. Hari ini kita sedang mengalami era disrupsi ya Bapak Ibu, di mana informasi itu beda. Kalau dulu mencari informasi, gitu. Anak-anak dulu tuh informasi itu hanya tahu dari orang tua barangkali begitu ya, mungkin dari sekolah gitu. Nah kalau anak zaman sekarang itu bukan lagi mencari informasi, tapi mereka punya tugas itu memilah informasi. Karena informasi begitu cepat masuk kepada pikiran-pikiran anak-anak kita, putra-putri kita, sehingga ini merupakan PR kita bersama. Bagaimana masa morohakoh ini menjadi satu PR besar. Banyak anak-anak yang dijudge gitu kan, atau di label gagal, nakal, dan lain semacamnya. Padahal anak-anak itu punya fitrah, yaitu fitrah untuk beriman, bertakwa, dan fitrah untuk berbuat kebaikan gitu. Nah, di samping itu juga ada fitrah untuk berbuat hal-hal yang tercela lah begitu. Maka dari itu ini hanya insya Allah ya, artinya perlu pendidikan yang disesuaikan dengan zaman gitu kan. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, ini maksudnya daripada kalam dari Ali bin Abi Thalib ini salah satunya adalah yang akan insya Allah dibahas oleh Ustadz Bayu hari ini. Bagaimana tahapan implementasi pembelajaran masa murhakoh dengan masalah merubah masalah menjadi maslahah. Yang mudah-mudahan justru dengan problem based learning ini yang dulu secara alami dialami oleh kita gitu kan, selaku sekarang orang tua, sekarang oleh anak-anak karena tadi era disrupsi gadget dan lain-lain, mereka bahkan bisa jadi melewatkan masa itu. Nah,
Ini adalah salah satu metode yang sudah dijalankan oleh Ustadz Bayu di lembaga Ma'had Himatul Ummah. Dan alhamdulillah hasilnya sudah mulai terlihat, sudah mulai bisa diimplementasikan serta sudah mendapatkan langsung testimoni dari orang tua wali muridnya ya. Insyaallah mudah-mudahan. Insyaallah untuk acara selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik ya. Kami mohon untuk menyimak dengan baik ya. Baik. Untuk mic-nya nanti kita bantu akan kita off terlebih dahulu ya semuanya. Baik, untuk pemateri kami akan sedikit perkenalkan. Yang pertama adalah beliau bernama Ustadz Bayu Istiadyadi ST. Beliau adalah seorang kepala Ma'had Himatul Ummah di Depok, ya kepala pengelola sekaligus pengajar di sana. Beliau juga seorang penulis beberapa buku berbasis pendidikan karakter nabawiyah. Alhamdulillah, Anda juga sudah baca bukunya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan selain daripada menulis buku, hari ini kita akan share dengan beliau. Yang ketiga, beliau adalah seorang kreator event edukasi PKN ya, atau pendidikan karakter nabawiyah. Beliau sering mendampingi salah satu penemu PKN ya, atau Ustadz Abdul Khalik berkeliling memberikan materi gitu kan, dan beliau juga adalah seorang kreator event. Salah satunya kemarin ada Jiro Wastaya. Yang keempat, beliau seorang pendamping implementasi PKN pada lembaga-lembaga. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu tertarik untuk mengimplementasikan lebih lanjut lagi, nanti insya Allah dari kami khususnya Ustadz Bayu bisa mendampingi insya Allah ya. Baik, kita langsung saja kita sambut materi kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bayu Setiadi ST. Kepadanya kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah terima kasih Ustadz Imam Najimuddin atas perkenalannya. Waduh, mohon izin untuk kami lanjutkan Ustadz ya. Siap Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz dan Ustadzah, yang semoga Allah melimpahkan keberkahan atas waktu-waktu kita, atas ilmu-ilmu kita, sehingga sampai di kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih tetap bisa memeluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita diberikan izin juga untuk beramal soleh dengan amal soleh yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu amal soleh yang kita ketahui adalah bagaimana kita bisa menghadirkan pendidikan yang terbaik bagi putra-putra kita atau para siswa-siswa kita. Dan ini adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita dan kita patut untuk syukuri bersama-sama. Dan pada di kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadzah yang berkenan untuk hadir kita bersama-sama sedikit mengulas terkait dengan salah satu pembelajaran atau mungkin metode pembelajaran yang mungkin sekiranya bisa kita hadirkan kepada putra-putri kita manakala kita menghadirkan pendampingan kepada Ananda, khususnya pada anak Ananda yang memiliki fase murahaqah.
Apa itu fase murahaqah nanti akan kita sedikit jelaskan Bapak Ibu sekalian. Dan sebagaimana yang kami hadirkan melalui informasi sebelumnya yang sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu, bahwasanya di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kami dengan sedikit ilmu yang ada, kami mencoba untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu. Semoga sedikit yang kami ada ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk mempersingkat waktu, kiranya mohon izin kami berbagi slide Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, Alhamdulillah kita mencoba untuk mulai Bapak dan Ibu sekalian. Ingat waktu kita hanya ada kurang lebih 50 menit ke depan. Terkait dengan real life problem based learning yang kami coba hadirkan, kami coba sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian. Suatu bentuk pembelajaran berbasis permasalahan. Hanya saja permasalahan yang kami maksud di sini adalah permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan nyata dari santri, kehidupan nyata dari lingkungan dari santri atau siswa, atau mungkin seandainya Bapak dan Ibu praktisi dari homeschooling, kehidupan dari ananda di rumah dan di sekitarnya, seperti itu. Dan di sini kami mencoba untuk mengerucutkan tema, yaitu tahapan implementasi pembelajaran masa murahaqah dengan merubah masalah menjadi maslahah. Merubah masalah menjadi maslahah. Keseluruhan dari materi ini, Bapak Ibu sekalian, kami mencoba untuk hadirkan dari dasar-dasar paradigma yang kami pahami selama kami mencoba untuk mempelajari dan mengamalkan paradigma tersebut, yaitu paradigma pendidikan karakter nabawiyah yang kami dapatkan dari Al-Ustadz Abdul Khaliq Hafizahullah, yang beliau alhamdulillah membimbing kami terkait dengan tahapan-tahapan bagaimana kita bisa menghadirkan pembelajaran tersebut dari awal sampai akhir, dan khusus di pertemuan ini adalah untuk di masa murahaqah. Yang kedua, kami mendasarkan presentasi ini dari pengalaman kami Bapak Ibu sekalian di Mahat Himatul Ummah, yang pada awalnya Mahat Himatul Ummah ini memang berada pada tingkatan pendidikan untuk tingkatan SMP dan SMA, atau setingkat SMP dan setingkat SMK. Seperti itu. Dan ini akan sesuai dengan masa murahaqah, walaupun sebagiannya adalah masa syabab seperti itu. Dan bila ada hal yang mungkin berbeda dari pengalaman yang mungkin didapatkan oleh Bapak dan Ibu Ustadz dan Ustadzah di lembaga Bapak dan Ibu dan Ustadz dan Ustadzah terkait dengan prosesnya, kami sangat terbuka sekali untuk kita berdiskusi. Semoga sharing dari Bapak dan Ibu nantinya itu juga bisa memberikan inspirasi kepada kami untuk bisa melengkapi hal-hal yang mungkin dari kami belum bisa kami jalankan atau belum kami terapkan. Terkait dengan presentasi kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami mencoba untuk membahas 3 hal. Pertama, kita akan membahas terkait dengan murahaqah. Apa itu murahaqah? Dan cara belajarnya bagaimana? Kemudian pendekatannya bagaimana? Seperti itu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan problem based learning itu sendiri. Pembelajaran berbasis permasalahan yang ada pada Ananda. Kemudian yang terakhir, kami mencoba untuk menghadirkan bagaimana mengimplementasikan problem based learning tersebut pada Ananda yang berada pada usia murahaqah di tempat kami di Mahat Himatul Ummah. Baik, dari 3 tersebut kita bisa memulai dengan yang pertama, tahapan yang pertama, yaitu terkait dengan murahaqah. Apa itu fase murahaqah? Kami mengambil dari buku Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud
karya dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan ini kami ambil berdasarkan dari buku pendidikan karakter Nabawiyah juga. Dan kami lebih mengutamakan penjelasan dari para ulama kita, Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan Ustazah. Walaupun kami mengetahui bahwasanya mungkin Bapak dan Ibu seandainya mungkin pernah belajar di psikologi akan ada menemui tahapan perkembangan dari Bapak Jean Piaget, mungkin dari Bapak Erik Erikson mungkin, atau mungkin dari Ibu Anna Freud dan yang lainnya. Tetapi kami mencoba untuk menghadirkan tahapan itu dari para ulama kita yang mendasarkan penjelasan itu dari Quran dan Sunnah. Sedangkan beliau-beliau tadi yang kami sebutkan, kita mengetahui bahasanya beliau-beliau mengambil dasar fase perkembangan itu dari pengalaman empiris yang beliau dapatkan, yang beliau amati seperti itu. Baik, di sini ada langsung kami hadirkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tahapan perkembangan. Di sini ada 4 tahapan. Dari usia 0 sampai 7 tahun, ini kita namakan dengan masa atau fase tufulah. Kemudian dari 7 tahun sampai 10 tahun kurang lebih kita bisa menyebutnya dengan fase tamyiz. Kemudian dari 10 tahun sampai balik kita bisa menyebutnya dengan masa murahaqah atau masa atau fase menjelang balik seperti itu. Dan setelah balik sampai kurang lebih usia 40 tahun maka kita bisa menyebutnya dengan masa syabab. Dan mengingat kita berfokus pada murahaqah, maka kita akan membahas di satu fase yang khusus ini ya. Adapun untuk 3 fase yang lainnya, insya Allah Bapak dan Ibu bisa merujuk pada buku pendidikan karakter Nabawiyah, insya Allah. Masa murahaqah, Bapak dan Ibu sekalian. Masa murahaqah atau anak-anak yang atau mungkin ananda yang mengalami masa ini, masuk di masa ini, yaitu di fase usia 10 tahun sampai balik atau menjelang balik, kurang lebih 14 tahun atau 15 tahun, tergantung dari kondisi dari masing-masing ananda. Pada dasarnya kita mengetahui Bapak dan Ibu sekalian, dan Bapak dan Ibu bisa mengetahui putra-putri ananda manakala masuk di masa murhaqah ini. Yang pertama adalah ananda akan memiliki sifat unik yang lebih terlihat ya. Sifat unik itu akan lebih terlihat. Mana yang suka berpikir, mana yang suka untuk bergaul, mana yang suka untuk mempengaruhi teman-teman seperti itu. Mana suka yang lebih mengedepankan perasaannya, mana yang lebih suka untuk membantu teman-temannya, menolong teman-temannya. Di sana akan lebih kelihatan. Walaupun tidak hanya satu sifat ya, Bapak Ibu sekalian, yang akan terlihat. Akan beberapa yang akan terlihat secara dominannya seperti itu. Yang kedua, Anda akan terlihat akan senang untuk berkarya dengan bentuk apapun karya. Dengan karya mungkin dengan hafalannya, dengan karya mungkin dengan kerajinan tangannya, karya dengan karya tulisnya, dengan dan kemampuan berbicaranya, dan semuanya. Itu adalah bentuk-bentuk kondisi dari ananda murahaqah yang akan cenderung untuk senang berkarya. Milik diri sendiri. Bukan karya dari orang lain, bukan arahan dari orang lain, orang tua atau yang lainnya. Demikian juga ananda akan lebih suka, lebih mampu untuk mulai mandiri, Bapak Ibu sekalian. Mandiri untuk menuntaskan pekerjaannya sendiri. Ananda sudah mampu. Sayangnya, mohon maaf, dan ini akan disayangkan sekali kalau seandainya di masa ini, usia 10 tahun, kita belum mendorong, belum mengajak Ananda untuk mandiri. Ini saya disayangkan sekali. Tentu dengan catatan untuk fase-fase sebelumnya pada saat tamyiz dan juga tufulah, harapannya sudah tuntas pendampingan kita sesuai dengan yang fase-fase mereka seperti itu ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di kami menghadirkan dengan program yang kami namakan Sekolah Tanpa Office Boy, yaitu bagaimana cara kita menghadirkan Anda bisa tuntas melaksanakan pekerjaannya sendiri dari awal sampai akhir. Adapun dasar pembelajaran adalah menjuruskan Ananda pada potensi uniknya.
Kalau Ananda memang suka untuk berbicara, kita coba untuk menghadirkan aktivitas yang bisa memfasilitasi Ananda mampu berbicara kepada orang lain di forum, mungkin bisa tampil atau mungkin public speaking dan yang lainnya. Kalau Ananda suka dengan kegiatan otak-atik dengan perlengkapan, kita berikan kesempatan Ananda untuk bisa mengotak-atik tersebut. Kalau seandainya Ananda suka dengan hal-hal berinteraksi dengan komputer atau mungkin software atau semacamnya, maka Ananda kita bisa berikan fasilitas untuk sana. Adapun hal-hal yang lainnya kita bisa memberikan sebatas cukup saja. Adapun untuk yang potensi kita coba dorong lebih tinggi. Yang kedua, memagangkan pada bidang bakatnya. Bakat di sini yang kami maksud adalah sifat yang menonjol pada diri Ananda. Jadi seandainya Ananda memang memiliki sifat tertentu dan ada peluang untuk bisa berinteraksi dengan orang lain di tempat yang lain, maka kita bisa menghadirkan peluang tersebut kepada Ananda. Baik sesuai dengan sifat-sifat uniknya tadi. Yang ketiga, pembelajaran dengan disiplin dan tanggung jawab. Kita coba dorong Ananda supaya Ananda memiliki tanggung jawab untuk bisa selesai dengan kebutuhannya sendiri. Jangan sampai Ananda memiliki ketergantungan kepada orang lain. Kita coba kurangkan sedikit demi sedikit. Dan atas dasar kondisi anak dan juga dasar pembelajaran yang tadi kita sudah sampaikan, maka cara pembelajaran yang relatif sesuai dengan Ananda itu adalah ada 3 hal juga kurang lebih minimal. Yang pertama, kita coba konsentrasikan pada pengembangan bakat Ananda. Bagaimana sifat-sifat yang tadi sudah diidentifikasi, yang kita mampu identifikasi, kita coba dorong Ananda untuk bisa memperdalam bakat-bakat Ananda. Memagangkan pada lembaga atau mungkin dunia usaha atau dunia industri, entah industri jasa atau industri materi seperti ya. Kalau di sini kami dekat dengan industri jasa, yaitu taman wisata, Ananda beberapa kali juga berinteraksi dengan di sana seperti itu. Kemudian terkait dengan yang poin ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek, memberikan proyek-proyek kepada Ananda dan atau memberikan suatu pembelajaran yang berbasis pada masalah yang insya Allah di kesempatan ini kita akan coba membahas lebih dalam. Jadi kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan fase murahaqah yang sekiranya perlu untuk kita ketahui dan kita bisa menjadikan ini landasan manakala kita akan menghadirkan pendekatan pada Ananda. Kemudian kita akan membahas terkait dengan problem based learning itu sendiri. Problem based learning. Kita akan berfokus dulu dengan problem. Apa itu problem? Kalau di problem dari bahasa Inggris ya, adapun di Indonesia adalah masalah. Apa itu masalah? Kalau kita merujuk pada mungkin literasi, literatur-literatur yang ada, kita bisa menemui bahwasanya masalah itu adalah suatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Kita memiliki harapan, tetapi realitanya tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga dengan adanya gap tersebut, adanya harapan dan realita yang tidak sesuai, kita membutuhkan suatu solusi dan keputusan bagaimana cara kita bisa meminimais antara gap tersebut. Itu yang kita bisa pahami terkait dengan masalah. Di satu sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan Ustazah, masalah kita bisa melihat dari sudut pandang bahwasanya masalah itu sebenarnya adalah tantangan. Tantangan. Baik, memang ada gap antara harapan dengan kenyataan. Dan kita harus mencari solusi. Dan bagaimana solusi itu kita hadirkan? Tentu solusi itu akan kita hadirkan dengan cara proses berpikir, proses belajar, kemudian proses beraktivitas, berbuat untuk merealisasikan dari hasil pemikiran kita. Dan jangan lupa, sebagai seorang muslim, tentu kita harus menyertai dengan doa. Dan pada dasarnya ini adalah meliputkan
atau mencakup keseluruhan dari unsur-unsur jiwa dari insan. Seandainya Ustadz dan Ustadzah dan Bapak Ibu sekalian pernah mengikuti kegiatan atau materi pendidikan karakter nabawiyah, maka di situ kita bisa mengetahui bahwa jiwa kita ada tiga unsur. Ada nafsul ammarah, nafsul mutma'in. Dasarnya ketiga unsur ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah unsur yang bisa terkembangkan dengan baik insyaallah taala. Oleh karena itu, sejatinya masalah itu adalah bagian dari proses pertumbuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan suatu hal yang harus kita hindari. Justru kita perlu untuk melewati, kita perlu untuk hadapi, karena itu adalah bagian dari makanan yang bisa menyebabkan kita bisa bertumbuh. Ananda bisa bertumbuh, insyaallah taala. Kemudian sebaliknya, bila tidak ada masalah, maka potensinya Ananda tidak berpikir khawatirnya. Ananda tidak melakukan introspeksi khawatirnya. Dan khawatirnya Ananda akan stuck. Karena Ananda ya di situ-situ saja, karena tidak ada permasalahan yang harus diselesaikan. Tapi tenang, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu mencari masalah. Kita tidak perlu mencari masalah, karena masalah pasti akan kita hadir. Mohon maaf. Masalah itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian dari sunatullah. Dan tugas kita sebagai muslim, kita menghadapi dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mengetahui terkait dengan memahami sedikit demi sedikit terkait dengan problem, nah kita mencoba untuk membahas problem based learning. Problem based learning pada dasarnya adalah pembelajaran berbasis masalah yang kita berharap Ananda bisa belajar untuk mencari sebab. Seandainya itu ada gap antara harapan dan realita, sebabnya apa? Ini harapannya tidak didapatkan. Mereka menganalisa, mereka menimbang nilai-nilai apa nih yang harus dikedepankan, mana yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah Ananda juga belajar bagaimana membuat keputusan. Dari proses belajarnya inilah kita bisa membimbing Ananda untuk bisa menghadirkan problem based learning. Hanya saja Bapak dan Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadzah, kita perlu memahami bahwasanya problem based learning, pembelajaran berbasis masalah yang real di kehidupan Ananda itu memberikan konsekuensi. Konsekuensinya adalah proses pembelajarannya biasanya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Berbeda seandainya pembelajaran itu adalah teacher center, berpusat pada guru memberikan penjelasan, kemudian Ananda menyimak, kemudian guru memberikan instruksi, kemudian Ananda menjalankan. Insya Allah biasanya waktunya sedikit. Akan tetapi manakala kita mencoba membimbing Ananda untuk mencari sebab, menganalisa, menilai, menimbang nilai, dan membuat keputusan, dari satu tahap ke tahap yang lainnya biasanya membutuhkan proses, karena Ananda sedang belajar untuk bisa menyelesaikan permasalahannya atau menyelesaikan tahapan-tahapan sedikit demi sedikit, sehingga waktunya lebih lama. Oleh karena itu, yang kedua, hal ini juga menuntut kemampuan berpikir yang tinggi. Oleh karena itu, kenapa usia tamyiz masih belum sesuai? Tamyiz masih belum sesuai. Dan di awal-awal murahaqah juga kita tidak bisa melepas Ananda, tetapi kita bisa memberikan dengan bertahap dan disesuaikan dengan perkembangan dari Ananda. Yang ketiga, konsekuensinya adalah guru sebagai fasilitator, bukan memberikan jawaban. Kita sebagai fasilitator. Kalau di homeschooling, berarti Bapak dan Ibu di rumah sebagai fasilitator. Seandainya ada yang keliru dari prosesnya, maka kita bisa mengajak diskusi pada Ananda. Mengapa ini keliru? Jadi kita tidak langsung memberikan jawaban shortcut-nya seperti itu. Dan sudah barang tentu bila ini yang terjadi,
Maka kalau dalam PKN biasanya membutuhkan skill S3. Membutuhkan skill S3 yaitu sabar, sabar, dan sabar seperti ya. Nah, kemudian nomor 4 biasanya relatif sesuai dengan kelas kecil. Kalau terlalu besar, maka fasilitatornya pasti memiliki kebutuhan untuk bisa observasi satu persatu dari permasalahan yang sedang diproses oleh masing-masing siswa. Kalau kelasnya besar, maka sudah bisa kita bayangkan bagaimana kesulitan tingkat kompleksitas dari permasalahan atau mungkin dari proses yang dialami oleh fasilitator tersebut. Kemudian yang kelima, penilaian juga relatif kompleks, apalagi seandainya ini dihadapi oleh Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadzah di lembaga formal ya, Diknas seperti itu, yang membutuhkan proses administrasi yang detail, maka proses penilaian ini akan lebih kompleks. Tetapi kalau seandainya pembelajaran non formal, mungkin hal ini bisa dibantu dengan penilaian yang lebih sederhana, insya Allah. Nah, dari hal ini, maka sebenarnya problem based learning, problem yang kita coba hadirkan kepada Ananda, seyogyanya, sejatinya bukan sekedar soal yang sulit, bukan sekedar soal yang membuat mereka berpikir dan mereka pusing kemudian atau gimana jawabannya, dan bukan seperti itu, tetapi sejatinya adalah permasalahan yang berkaitan dengan situasi real dari Ananda dan lingkungan yang tadi kita sudah bahas. Contoh kalau misalnya di lingkungan di sini adalah mungkin di kelas kok berantakan sekali. Nah, berarti bagaimana mungkin membuat permasalahan atau menentukan permasalahan supaya permasalahan di kelasnya menjadi rapi seandainya itu demikian. Atau mungkin kok teman-temannya banyak terjadi bully, mungkin seandainya kita bisa membuat diskusi bagaimana cara menyelesaikan bully tersebut. Atau contoh di kami yang kami saat ini sedang hadirkan adalah terkait dengan sampah. Di area kami sampahnya berlimpah, relatif berlimpah, dan itu menjadi suatu tantangan untuk kami, dan itu akan jadi bagian dari proses soal yang relatif berkaitan langsung dengan kondisi nyata dari Ananda. Yang kedua, mengundang keingintahuan, ingin tahu untuk aksi, ingin tahu untuk bagaimana solusinya, dan memicu diskusi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, mendorong adanya perubahan sikap yang tadi yang mungkin apatis, bisa lebih berinisiatif seperti itu. Sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz dan Ustadzah, kita bisa berikhtiar bahwasanya kejadian, problem yang kita bisa sajikan kepada Ananda, itulah problem yang relevan dengan kehidupan siswa, relevan dengan kehidupan anak di rumah. Yang kedua, yang memiliki ragam solusi, sehingga mereka bisa berpikir solusi mana yang relatif lebih tepat dalam kondisi yang dihadapi oleh Ananda. Sehingga bisa bukan jadi salah dan benar, tetapi mana yang lebih tepat untuk bisa dijadikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ananda. Yang ketiga, sesuai dengan tingkat berpikir dari Ananda. Kalau seandainya Ananda di fase murahakoh, katakanlah mungkin di usia 10 tahun, kemudian 11 atau 12, maka kita bisa menghadirkan permasalahan yang relatif lebih sederhana. Dan di usia mungkin 13, 14, 15 yang mendekati balik, kita bisa mengajak untuk berpikir terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks. Itu secara umum bisa dihadirkan demikian. Dan nomor 4 adalah bagaimana cara mendorong aksi nyata. Tadi bahwasanya setelah kita mengetahui permasalahannya dan kita mengetahui solusinya, dan solusinya harapannya bisa diaktivitaskan dalam kehidupan seharian dalam beberapa waktu depan, dan kita bisa menghadirkan pemantauan apakah Anda bisa konsisten atau tidak seperti itu. Nah, ini terkait dengan
soal yang bisa kita hadirkan, permasalahan yang bisa kita hadirkan pada Ananda. Adapun learning-nya itu sendiri, yang kita mencoba untuk mendekatkan pada real life problem, maka secara umum kita bisa menghadirkan tahapannya, Ustadz dan Ustadz, seperti berikut. Yang pertama adalah alangkah lebih baiknya kita mencoba untuk mengenali lebih dalam terkait dengan Ananda dan sekitar. Kalau di lingkungan lembaga, maka bagaimana lembaga tersebut? Apa kelebihan dan kelemahannya? Apa kendala dan juga tantangannya atau hambatannya? Mungkin kita bisa identifikasi sehingga kita bisa menemukan mana yang sejatinya urgent untuk bisa kita uh, carikan atau mungkin bisa angkat menjadi suatu bentuk pembelajaran. Dua, kita bisa berdiskusi. Di dalam SWOT itu bisa jadi akan ada 1, 2, 3 potensi dan kita bisa diskusi dan dengar pendapat dengan Ananda, kira-kira dari 3 tersebut mana yang akan kita angkat gitu, untuk pembelajaran. Kemudian setelah itu kita bisa seleksi, kemudian kita tetapkan tujuan atau rumuskan dari masalah. Dan di sini setelah masalah sudah kita dapatkan, tujuan kita bisa dapatkan, kita bisa membuat 2 kemungkinan. Yang pertama, kita membuat pengarahan, kemudian kita berikan kesempatan Ananda untuk melakukan action, melakukan implementasi terkait dengan ikhtiar solusi yang dihadirkan, atau kita menghadirkan tugas berupa proyek yang nantinya mereka bisa kerjakan. Dalam bentuk realnya, bila pada pembelajaran yang melibatkan nomor 1 dan nomor 2, sejatinya kita bisa menghadirkan bentuk pembelajaran tanggung jawab ya, atau mungkin diskusi. Dan hasilnya bisa berupa summary dari Ananda, atau mungkin bisa karya tulis yang ringkas, itu bisa kita hadirkan. Itu bila kita menghadirkan tahapan untuk nomor 1 dan nomor 2. Ini biasanya di tahap awal, mungkin usia 10 tahun atau mungkin 11, 12, seperti itu ya. Dan kalau seandainya sampai nomor keempat, kita bisa menghadirkan aktivitas dengan pendampingan. Mungkin kita bersepakat bahasanya kita akan melakukan suatu kegiatan yang diinisiasi oleh Ananda. Kemudian setelahnya kita bisa menghadirkan rencana dan kita berikan kesempatan Ananda untuk menjalankan dan kita mendampingi bagaimana proses pelaksanaan dari rencana yang sudah dijalankan oleh Ananda tersebut. Atau yang seandainya bukan nomor 4 yang dipilih, tetapi nomor 5 berupa proyek, berarti kita memberikan kesempatan pada Ananda untuk membuat suatu proyek bebas sesuai dengan apa yang bisa dihasilkan oleh Ananda. Sehingga dengan demikian, mereka bisa mengeksplor diri mereka sendiri, bisa memperdalam diri mereka sendiri, dan kita cukup melakukan pendampingan sesekali, dan kita meminta hasilnya dari Ananda. Bagaimana hasil dari proses Ananda, seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan learning real life problem yang secara umum yang bisa kita hadirkan tahapan-tahapannya, seperti itu. Kemudian kita melanjut pada implementasi. Bagaimana kami di Mahathir Ummah mengimplementasikan real life problem based learning tersebut, maka kita mengawali dengan tahapan yang pertama. Ya, kita mencoba untuk melakukan SWOT gitu ya, secara tidak langsung ya. Kita coba untuk berikan contohnya Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan Ustazah. Pertama, kita mencoba untuk memikirkan kelebihan dari kami di Himatul Ummah seperti itu ya. Himatul Ummah Bapak Ibu sekalian, karena kami adalah sekolah non formal, maka KBM kami relatif lebih fleksibel. Kami lebih fleksibel, kami masih ada jadwal pelajaran, tetapi mungkin tidak seketat rekan-rekan di sekolah Diknas seperti itu ya. Dan kami mudah berkoordinasi karena tim kami tidak banyak, sehingga kami relatif tidak struktural ya, tapi lebih mudah untuk
komunikasi. Seperti itu. Tidak dibatasi oleh jenjang struktur organisasi seperti itu. Yang ketiga ada program kemandirian telah berjalan. Tadi sudah kami sampaikan, alhamdulillah dari awal pelaksanaan Himatul Ummah kami menjalankan program sekolah tanpa office boy. Jadi dari setiap kegiatan itu dilakukan oleh santri untuk santri seluruhnya dan dibantu oleh tim dari tim guru. Dan kecuali bila ada hal-hal yang memang di luar kemampuan kami mengambil tenaga dari tim luar seperti itu. Dan itu sesekali saja. Itu relatif kelebihan kami. Kemudian ada peluang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami ini berada di lingkungan di area taman wisata. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Dekandang, disitulah tempat kami. Kami berada di dalamnya. Dan lingkungan kami lebih natural sehingga membuat proses pembelajaran juga lebih menyenangkan untuk kami, lebih tidak kaku ya seperti itu ya. Hanya saja dari kelebihan-kelebihan katalah yang kami coba sebagian yang kami tuliskan tersebut, ternyata kami juga ada kendala Bapak Ibu sekalian. Di sini ada kami timnya terbatas, sangat sedikit sekali. Sedangkan kurikulum yang kami hadirkan adalah kurikulum bakat yang sejatinya itu membutuhkan banyak sekali fasilitator untuk Ananda, tetapi kami terbatas. Demikian juga fasilitas kami. Kalau fasilitas taman wisata sudah cukup, tetapi untuk fasilitas untuk lembaga pendidikan kami tidak memiliki sebagaimana mungkin sebagian besar dari Bapak dan Ibu sekalian memiliki gedung yang sekian banyak tingkat seperti itu ya. Kami hanya berupa hall yang kami coba sekat seperti itu, dan alhamdulillah kami diizinkan Allah untuk ada rumah kayu dan juga masjid yang bisa kami gunakan untuk kegiatan belajar. Dan tantangan di sini adalah limpahan sampah organik. Ada limpahan sampah organik berupa daun-daun. Daun-daun kalau seandainya, karena kami di kanan kiri kami adalah pepohonan, maka kalau seandainya angin, kalau angin sepoi-sepoi alhamdulillah, tapi kalau seandainya anginnya kencang, nah ini banyak sekali daun yang berguguran untuk jatuh di area kami. Ada banyak sampah. Dan bagaimana hambatan di luar? Hambatan di luar adalah karena kami bersatu dengan Dekandang, itu adalah taman wisata, maka kami akan berinteraksi dengan beragam kondisi dari individu. Entah itu yang paham terkait dengan sampah, paham terkait dengan bagaimana cara berpakaian, dan yang lainnya seperti itu ya. Dan yang kedua, mohon maaf, kami terimbas siklus TPA. Apa itu TPA di sini adalah tempat pembuangan akhir, Bapak dan sekalian. Jadi lingkungan HU itu adalah berada di bawahnya tempat pembuangan akhir. Dan menariknya, tempat pembuangan akhir itu dialiri sungai, dan sungainya itu melewati kami. Dan qadarallahnya manakala hujan berlimpah seperti beberapa waktu yang lalu, maka berlimpah juga sesuatu yang mengalir di sungai kami seperti itu. Walaupun kami di samping sungai, bukan tidak bisa dibayangkan sungainya yang bening seperti itu ya, tapi sungainya adalah sungai yang ya coklat seperti itu. Nah, dari 4 hal tersebut, maka setelah menimbang beberapa hal, kami menetapkan bahwasanya sampah adalah menjadi bagian permasalahan yang urgent untuk bisa kita tuntaskan seperti itu. Dan ini adalah masalah yang kami coba identifikasi. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, Allah menjadikan takdirnya kepada kami memiliki permasalahan di sampah, tetapi Allah juga mudahkan kami untuk menjadi berkah. Kok bisa menjadi berkah? Karena berkah menjadi bagian dari edukasi, baik edukasi pemilahan, edukasi pengolahan, edukasi untuk Ananda berkarya, edukasi untuk hubungan kami dengan masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya bagaimana? Untuk edukasi pemilahan, kami dengan adanya kondisi sampah berlimpah, mohon maaf, kami berkomitmen untuk tidak membuang di TPA kembali, tapi kami mencoba untuk menyalurkan ke bank sampah. Dan kami setidaknya mencoba untuk menghadirkan sampah organik dan sampah non-organik yang kami pilah, seperti itu ya. Dan sampah
anorganik, itu kami saat ini sudah memilah 18 jenis pilahan, masih kalah jauh dengan desa Kamitsu, Kamitsu kalau nggak salah ya. Ada 43 jenis pilahan, kalau kami hanya baru 18 pilahan seperti itu. Tetapi kami bersyukur setidaknya pilahan itu yang bisa menjadikan bagian dari edukasi kami dan insya Allah setiap individu yang hadir ke Mahatimatul Ummah, insya Allah Ta'ala. Dan yang menarik, kami mencoba untuk komitmen Ustadz dan Ustadzah sekalian, tempat sampah kami itu pertama tidak kami sembunyikan, dan justru itu berada di samping kantor. Ada berada di samping kantor, dan Alhamdulillah tidak bau karena Alhamdulillah dengan izin Allah, pilahan itu yang memudahkan kita meminimalisasi bau. Karena bau itu yang disebabkan oleh pengolahan dari bakteri dan jamur dengan sistem anaerobik ya. Dan adapun untuk dan ini alhamdulillah kami sudah mulai jalankan sehingga setiap sampah yang ada di HU kami coba untuk bisa pilah di area pilah tersebut dan Ananda kemudian menyetorkan ke bank sampah. Adapun untuk di sampah organik ada sisa makanan dan minyak jelantah dan ini bisa dilakukan juga oleh Bapak dan Ibu manakala di lembaga Bapak dan Ibu ada atau mengikuti program MBG ya, makan bergizi ya. Di situ pasti akan, bukan pasti, biasanya berpotensi ada makanan sisa dan perlu ada pemilahan untuk sampah organik seperti itu. Edukasi pengolahan. Kami juga alhamdulillah dengan ada pilihan tersebut memudahkan kami untuk bisa mengolah sampah anorganik. Salah satunya adalah dengan decopage. Ini adalah gambar decopage tersebut. Tampilan dari gelas atau yang lainnya yang kami hias sehingga bernilai estetika yang lebih baik. Yang tadinya itu tersimpan di ujung-ujung kantor gitu ya atau di ujung-ujung ruangan tidak terpakai. Kemudian di sini ada botol-botol galon atau botol aqua yang kita coba manfaatkan. Adapun sampah organik saat ini yang kami sudah hadirkan adalah maggot. Maggot itu istilah keren dari belatung sebenarnya. Dan alhamdulillah setiap hampir atau mungkin 90% makanan sisa dari kami berikan pada maggot, dan maggot itu kami berikan pada ikan nila dan ikan mujair yang kami pelihara. Sehingga siklusnya berjalan, alhamdulillah. Dan setelah itu ada komposter, ada lilin aromaterapi, yang kami juga sempat share ke taman wisata di kandang. Kami juga menghadirkan pupuk cair dari kotoran kambing, kotoran hewan. Dari sampah tersebut, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami bersyukur sekali ini menjadi bagian dari Mahatimatul untuk berkarya, santrinya maksudnya. Contoh, ada karya tulis. Setelah kita membahas dan diskusi dan kita tentukan adanya masalah terkait dengan sampah, ada salah satu santri kami yang memiliki kenyamanan untuk beraktivitas dengan karya tulis, maka membuat karya tulis bagaimana pengolahan sampah di Banyumas, yang Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar, salah satu kota di Indonesia yang memiliki pengolahan sampah yang terbaik ya. Dan itu yang dikaryakan oleh salah satu santri dari kami. Adapun untuk produk, maka di sini sebagian dari santri kami juga menghadirkan produk, contoh komposter sisa makanan. Ini ide dari mereka. Mereka lihat dari dari YouTube dan yang lainnya. Dan sebelumnya ada sedikit penjelasan dari fasilitator kami. Dan ini dilakukan oleh kelas 8 SMP. Kemudian ada kompor bahan bakar minyak jelantah. Selama ini minyak jelantah yang dibuang ke sungai atau mungkin ke selokan, dan alhamdulillah dengan kompor bahan bakar ini jadi alternatif untuk bisa dipergunakan sebagai bahan bakar memasak ya di kompor seperti itu. Dan ini adalah dibuat oleh anak kelas 10 SMK, tetapi kelas bakatnya diniyah. Jadi suka mengikuti pelajaran diniyah, tetapi kemampuan untuk bisa memproduksi
produk-produk yang inovatif, itu alhamdulillah Ananda juga memiliki kompetensi untuk hal tersebut. Demikian juga ada pembuat gelas kaca dari botol kaca yang di apa namanya yang di yang diiris ya. Dan alatnya itu mereka bikin sendiri sehingga tidak menyebabkan apa namanya tidak menyebabkan sisi-sisi yang tajam seperti itu. Kemudian tadi ada dekopis, ada tempat tisu, itu yang tidak dibuatkan oleh Ananda. Dan ini gambar dari kompor yang tadi kami sebutkan Bapak Ibu sekalian, yang dibuat oleh Ananda. Kemudian selain karya tulis dan produk, di sini ada karya digital. Apa kaitannya sampah dengan karya digital? Alhamdulillah ada, Bapak Ibu sekalian. Di sini Ananda memiliki, ada Ananda di kelas paket IT. Di sini ada Zero Waste, himmatulumma.com. Ini ada informasi terkait dengan kegiatan kami di Zero Waste beberapa waktu yang lalu. Dan kami relatif tidak berkontribusi dalam proses pembuatannya. Ini adalah murni dari Ananda kelas 8 dan kelas 9. Dan alhamdulillah kami sangat dibantu sekali oleh Ustadz Imam Najmuddin yang saat ini menjadi moderator di acara ini, untuk bisa memberikan bekal yang cukup. Adapun untuk karyanya Ananda di kelas 8 dan 9 yang berjumlah kurang lebih ada 5 orang itu menghadirkan karya tersebut seperti itu. Ini contohnya ya, kalau salah. Ini adalah karya dari Ananda. Semuanya didesain oleh kelas 8 dan kelas 9 tersebut. Baik. Kemudian ada beragam flyer dan salah satunya ya logo. Baik, selain itu kami juga tidak melupakan bahwasanya akan ada manfaat yang kami harus berikan kepada masyarakat sekitar, Bapak Ibu sekalian. Artinya kami mencoba untuk berikhtiar menghadirkan edukasi kepada masyarakat sekitar terkait dengan pilahan sampah, terkait dengan pengolahan bahan organik dan pengolahan bahan anorganik. Terlepas beliau-beliau merespon dengan baik atau mungkin masih ada kendala dan yang lainnya, tapi setidaknya kita mencoba untuk menghadirkan solusi kontribusi tersebut. Kemudian juga ada kontribusi memulai pengolahan bahan organik. Seandainya ada kegiatan di masyarakat, maka sampah-sampah organik tersebut kita bisa ambil dan kita olah di Mahat Himatul Poma seperti itu. Baik, itu tadi adalah ragamnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah sekarang tahapan implementasinya bagaimana? Yang tadi sudah kita sempat untuk hadirkan sejenak. Bapak dan Ibu seandainya memulai dari proses real life problem based learning, maka memulai dengan tadi coba mengenali diri sendiri. Baik mengenali diri sendiri Ananda, kalau Ananda dengan TB40, tafsir bakat 40. Mungkin Bapak dan Ibu bisa merujuk pada tafsirbakat.com. Bapak dan Ibu nanti bisa mencoba untuk mengecek, mengisikan data-data yang dibutuhkan, dan insya Allah dengan waktu yang cukup singkat, setidaknya akan ada hasil yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan, Ustadz dan Ustadz dapatkan, terkait dengan potensi bakat dari Ananda atau mungkin dari individu yang dimasukkan data-datanya seperti itu. Adapun SWOT ini salah satu alternatif manakala untuk mengenali diri dari lembaga seperti ya. Kemudian setelahnya Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadzah bisa diskusi dengan Ananda, diskusi di kelas atau dengan Ananda kalau seandainya praktisi homeschooling untuk menentukan kira-kira permasalahannya apa yang mungkin akan bisa kita jadikan bahan untuk proses pembelajaran. Dan ini bisa kita hadirkan di literatur dengan video atau hasil pelatihan. Kalau kami di beberapa waktu yang lalu ada santri kami di SMK yang ikut pelatihan bank sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah Depok, dan hasilnya itu bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran. Atau di video kami juga
mencoba mempelajari terkait dengan desa Kamikatsu yang mampu untuk bisa memilah sampai 43 pilahan sampah. Nah, kita jadi bahan diskusi bersama dengan Ananda seperti itu contohnya. Kemudian setelah itu kita coba tentukan permasalahan yang akan kita angkat apa sesuai dengan kondisi dari Ananda. Jadi kita menentukan target dan tujuannya Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi, kita sangat perlu untuk mengetahui kondisi dari Ananda. Jangan sampai prosesnya akan memberatkan tahapan yang tidak sesuai dengan Ananda. Dan manakala target ini sudah kita tetapkan, kita bisa memilih alternatifnya, masih membutuhkan pengarahan kita dan akan kita pantau, ataukah yang satunya lagi ada tugas mandiri. Kalau seandainya pengarahan dan pemantauan, maka biasanya akan ada tahapan instruksi dari kita. Sebaiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan silakan dijalankan. Kemudian biasanya waktunya bisa lebih pendek supaya kita bisa mengetahui bagaimana perkembangannya. Adapun manakala tugas mandiri mereka berkarya, maka biasanya ada waktu yang cukup panjang yang bisa kita berikan pada mereka. Kalau di kami contoh untuk pemilahan sampah, maka biasanya kami melakukan sebelum itu adalah dengan pengarahan. Kami memberikan pengarahan setelah tadi diskusi dan penetapan masalah, kemudian kita membuat kesepakatan untuk membuat pemilahan sampah. Kalau di tingkat SD, dulu kami pernah menghadirkan dengan 4 bagian atau 4 jenis pilihan sampah saja seperti itu. Adapun untuk tingkat SMP dan SMK, insya Allah sangat memungkinkan lebih detail. Karena semakin lebih detail, maka akan semakin mudah untuk kita bekerja sama dengan bank sampah. Karena mereka, bank sampah itu akan membutuhkan hasil karya yang, hasil pilihan yang lebih detail seperti itu. Oleh karena itu, untuk yang pengarahan dan pemantauan biasanya, ini setingkat SD atau SMP awal. Adapun untuk tugas mandiri, ini bisa setingkat SMP dan SMK. Baik, ini adalah tahapan implementasi yang kami sudah jalankan Ustadz-Ustadz sekalian. Adapun di poin yang kedua, di proses PBL ini juga sejatinya kita bisa mengidentifikasi bakat dari Ananda dengan lebih detail, dengan atau membantu untuk lebih menguatkan identifikasi dari bakat Ananda. Kembali lagi, kami merujuk pada paradigma pendidikan karakter nabawiyah, dan yang mudah, yang sekiranya firasat kita itu masih bisa terukur tajam, maka setidaknya kita bisa membuat penilaian atau identifikasi dengan 6 kolom ini. Ananda ego tinggi, ataukah ego sedang, atau Ananda ego rendah. Demikian juga Ananda dari ketiga ego tersebut, apakah Ananda itu introvert dan extrovert. Dari ketiga macam tersebut, kemudian kita menjadi bagi dua. Dan dari mana kita bisa akan mendapatkan identifikasi itu? Sebenarnya identifikasi tersebut bisa dengan berjalannya waktu, Bapak dan sekalian. Contoh, pada saat diskusi dan brainstorming, katakanlah. Ananda yang memiliki ego yang tinggi biasanya itu apa ya istilahnya, ceplas-ceplos pada saat mengungkapkan pendapat, itu mereka akan berani sekali untuk menyampaikan pendapat. Kalau ego rendah, itu biasanya akan diam. Lebih baik temannya saja yang berbicara, saya diam aja seperti itu. Atau kalau ego sedang, biasanya mereka akan berpikir dengan kosakata, sebentar Pak, saya akan berpikir, menurut saya karena menimbang ini, nah itu biasanya sudah kelihatan itu adalah bagian dari anak-anak yang ego sedang seperti itu. Nah, atau isi pertanyaannya, kalau berkaitan dengan teknis, nah itu biasanya ego sedang, itu yang
uh, bisa kita identifikasi. Atau pada saat Ananda beraktivitas pada arahan, Bapak Ibu sekalian, pemahaman terkait dengan arahan, mereka paham atau tidak, seperti itu ya. Biasanya kalau seandainya ego tinggi, diberikan arahan, langsung action. Entah itu salah benar, pokoknya action dulu. Gitu. Biasanya seperti itu. Baru kalau seandainya keliru, oh, mohon maaf, Sat, gitu. Atau mungkin di dalam bentuk kerjanya. Nah, dalam bentuk, apakah Ananda suka untuk individu, ataukah suka untuk berkelompok? Nah, sudah ketahuan. Kalau biasanya Ananda ini sukanya, Pak, saya nggak punya teman nih Pak untuk bisa apa namanya diajak diskusi. Sebenarnya nggak punya teman, bukan nggak punya teman, tapi dia lebih nyaman untuk sendiri. Gitu. Adapun yang extrovert biasanya akan relatif lebih mudah untuk langsung ngeklik dengan teman yang lainnya. Seperti itu. Ataupun terkait dengan aktivitas tugas, memilih karya. Tadi Ananda yang membuat karya kompor, apa namanya kompor dari minyak dengan bahan bakar minyak jelantah. Ananda memiliki tipe yang ego tinggi karena memiliki ambisi cita-cita yang tinggi sebenarnya. Karena tidak ada temannya yang relatif melakukan hal seperti Ananda seperti itu. Dan Ananda yang memiliki karya tulis biasanya dan sudah teridentifikasi Ananda adalah ego sedang dan introvert. Dan untuk Ananda yang ego uh, apa namanya ego rendah biasanya membuat karya-karya yang sekiranya itu bisa menumpahkan perasaan, entah itu dengan menggambar atau yang lainnya seperti itu. Nah, ini suatu proses yang alhamdulillahnya bagi kami sangat membantu kami untuk bisa mengidentifikasi bakat-bakat dari Ananda sehingga setahap demi setahap, sedikit demi sedikit kita bisa menghadirkan proses pembelajaran lanjutan yang sesuai dengan kondisi bakat dari Ananda. Kurang lebih demikian Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz dan Ustadzah terkait dengan uh, real life problem based learning yang kami bisa hadirkan. Seandainya Bapak dan Ibu berkeinginan untuk bisa menjalankan proses ini, mungkin ini bisa menjadi inspirasi dan kami menyarankan mulai melangkah dari yang ada dan tidak perlu menunggu seluruhnya ada. Yang bisa untuk dijalankan saja. Tidak perlu semua fasilitas, tidak semua hal harus tersedia dahulu, baru kita bisa menjalankan. Insya Allah dengan berjalannya waktu, Allah akan memudahkan proses uh, real life problem based learning di lembaga dan di keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Demikian kiranya sedikit yang bisa kami sajikan kepada Ustadz dan Sada, Bapak dan Ibu sekalian. Dan mohon izin, karena tadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan Mahatimatul Ummah, dan juga hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter Nabawiyah, kami memberikan informasi seandainya Bapak dan Ibu berkeinginan untuk mengetahui terkait dengan Mahat, maka kami bisa menyediakan tautan dari Mahat, dan bila berkaitan dengan Akademi Guru, yang situ adalah akan menyajikan materi-materi dasar dari proses pendidikan karakter Nabawiyah, insya Allah Bapak dan Ibu bisa merujuk pada karakternabawiyah.com. Baik, demikian informasi dari kami, Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz dan Zadah, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kemudian kami kembalikan kepada moderator, kepada Ustadz Imam Najimuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya kurang tidak terdengar, Ustaz ya.
Halo? Oh, baik, ya, siap. Sudah ya? Baik ya, Alhamdulillah Bapak Ibu. Syukran jazakallah khair Ustadz Bayu atas materinya. Alhamdulillah kita sudah melewatkan ya, sudah melewati beberapa rangkaian materi yang luar biasa yang Masya Allah ini justru dibutuhkan di era hari ini. Apalagi masa-masa morohakoh anak-anak kita itu cenderung ditemani dengan gadget, dengan era disrupsi informasi yang cepat datang kepada pikiran anak kita, maka penempaan ataupun perlakuan kepada mereka justru membutuhkan perhatian yang lebih ya intinya seperti itu. Di usia morohakoh ini anak-anak sebetulnya kan kalau dalam konsep beberapa konsep ya. Ya, apa? Sudah terdengar kembali? Sudah ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk efektivitas waktu, kita ada sesi tanya jawab sekitar 20 sampai 30 menit. Mungkin di sesi pertama ini Ana izin membuka 3 pertanyaan ya. Barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan dimulai dari sekarang. Ya, ya silakan untuk di unmute, boleh. Sudah mulai di unmute ya untuk audionya atau mic-nya. Ya, Bapak Ibu silakan boleh kalau ada yang mau bertanya. Bisa melalui teks juga, barangkali sedang ada yang menulis. Sudah ada. Ya, silakan Ustaz saja. Barangkali ada yang mulai mau bertanya. Baik, barangkali jika masih memikirkan ya Bapak Ibu mohon izin memikirkan pertanyaannya, ada yang sedang merancang pertanyaan, mungkin mohon izin saya selaku MC memulai pertanyaannya Ustaz, barangkali untuk pemantik ya sebagai awalan. Kebetulan Ustaz Bayu boleh Anda bertanya? Siap. Syukur Ustaz. Anda izin bertanya Ustaz. Jadi ini juga salah satu PR ya untuk di perkembangan putra-putri kami. Kebetulan dulu Anda mengajar di SMK begitu. Nah SMK ini kan sudah masuk fasenya berarti syabab ya, artinya sudah melewati morohakoh. Tetapi dari prosesnya kami melihat bahwasanya kan fase morohakoh mereka ini seperti tidak tuntas begitu ya. Kita melihat anak-anak SMK hari ini kan Anda juga kebetulan sekarang di SMK PKBM ya. Ketika nanti ada anak-anak yang mohon maaf belum terlihat mereka itu di fase syabab ya artinya dan malah cenderung seperti masih murhakoh gitu, masih labil gitu kan. Masih cenderung tadi senang berkarya tapi karyanya tidak tepat pada apa hal-hal yang positif gitu, justru malah mohon maaf di SMK kan banyak tawuran gitu kan, terus juga kenakalan-kenakalan remaja gitu. Nah, itu sebetulnya apa yang salah di fase murahakohnya dan bagaimana mengatasi itu ketika fase murahakohnya sudah lewat gitu, Ustaz. Apakah harus balik lagi ke fase itu penanganannya walaupun usianya sudah sabab ya? Atau ya kita tetap menjalankan sesuai dengan fase sabab itu? Begitu Ustaz, barangkali pertanyaannya. Terima kasih, syukron, jazakallah khair. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Imam, mohon izin untuk kami mencoba untuk sharing yang sejauh yang kami pahami Ustaz ya. Bahasanya
idealnya Ananda pada saat syabab itu mereka sudah memiliki sifat-sifat sebagaimana yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mampu untuk beribadah sendiri dan mereka sudah mampu berkarya dengan karya yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Qadarullah wa masya'ala. Ananda yang saat ini, yang mungkin sebagian besar kita bisa ketahui bersama, Ananda belum memiliki sifat-sifat tersebut, maka kita perlu mengidentifikasi permasalahannya yang menyebabkan kondisi tersebut apa, Ustaz. Dan mungkin kita bisa memahami bahasanya, seandainya Ananda dalam kondisi hal tersebut, kita bisa memiliki gambaran Ananda belum memiliki pertumbuhan karakter keimanan, karakter belajar, dan juga karakter bakat. Kepada Bapak dan Ibu yang mungkin masih mengenal, mohon maaf, baru mengenal istilah-istilah tersebut, ya, insya Allah bisa merujuk pada pendidikan karakter Nabawiyah. Jadi pada dasarnya secara singkat, Ananda memiliki potensi yang luar biasa untuk yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang bermanfaat. Oleh karena itu, Allah memberikan anugerah berupa karakter iman. Iman itu sudah ada. Yang perlu kita lakukan adalah untuk menumbuhkannya. Demikian juga karakter belajar. Ananda sudah memiliki kemampuan untuk belajar. Tetapi sayangnya yang terjadi saat ini, Ananda memiliki keengganan untuk belajar karena memang prosesnya yang tidak sesuai dengan tahapannya. Dan selayaknya Ananda juga memiliki karakter bakat yang bisa kita identifikasi supaya Ananda mampu untuk berkarya dengan bakat Ananda tersebut. Dan manakala tiga hal ini atau mungkin salah satunya tidak tumbuh, maka berpotensi menyebabkan kondisi individu yang tidak sesuai dengan harapan dari tujuan penciptaan penciptaan manusia di dunia, yaitu mampu beribadah secara mandiri dan mampu berkarya untuk kebermanfaatan dengan orang lain. Dan bagaimana manakala itu terjadi, Ustaz dan Ustazah sekalian, Bapak dan Ibu? Sejauh yang kami ketahui, wallahu alam, idealnya memang kita mencontoh bagaimana pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menghadapi orang-orang yang keimanannya belum tumbuh, dengan cara kita mencoba berinteraksi dengan menghadirkan bahasa hati, dengan memberikan pelayanan, dengan memberikan kata-kata pujian dan yang lainnya seperti itu ya. Hanya saja ini tantangan lebih spesifik lagi tadi disampaikan oleh Ustadz Imam. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi di lembaga pendidikan, sedangkan lembaga pendidikan memiliki keterbatasan waktu. Seandainya bahasa cinta itu kita berikan dengan waktu yang tidak terbatas, maka khawatirnya akan ada pertanyaan dari rekan-rekan pendidik yang lain, atau mungkin ada pertanyaan dari orang tua mungkin. Nah, oleh karena itu kita memang perlu menghadirkan jalan tengah ya. Jalan tengah bagaimana yang terbaik untuk Ananda, setidaknya luka-luka dari proses pendidikan yang tidak sesuai sebelumnya yang dialami oleh Ananda, yang akhirnya membuat Ananda berkarakter seperti saat ini, itu bisa diminimize. Dan di satu sisi yang lain, kita bisa menghadirkan suatu kebijakan yang setidaknya bisa lebih mudah untuk kita komunikasikan kepada orang tua dan juga kepada rekan-rekan kita yang lain. Kurang lebih mungkin demikian, Ustaz. Walaupun mungkin tidak bisa detail ya, karena jawabannya tentu perlu penjelasan yang cukup rinci seperti itu. Kurang lebih Siap, Ustaz. demikian, Ustaz. Syukur, syukur, Ustaz. Syukur jazakallah. Betul, Ustaz. Sebelumnya terima kasih. Insya Allah nanti kita akan coba implementasikan saat tadi masukan-masukannya. Karena memang kami dari pengajar SMK ketika home visit pun itu betul saat jadi ada sesuatu yang hilang dalam fase-fase sebelumnya ya. Ya misalkan adanya kenakalan remaja ketika dicek justru orang tuanya misalkan ya memang dari kecilnya ditinggal ibunya untuk bekerja di Arab gitu kan jadi TKW sehingga
bahasa cintanya atau bahasa hatinya tidak tersampaikan, sehingga dia kekurangan itu ya. Yang mungkin salah satu pendekatannya tadi kita awali dengan bahasa hati itu, Ustaz ya. Oke, Ustaz, alhamdulillah ada pertanyaan nih, Ustaz, dari Ustaz Lili atau Bapak Lili. Izin bertanya, Ustaz, cara mengintegrasikan problem based learning dengan pelajaran diniyah bagaimana, Ustaz? Baik, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Lili atas pertanyaannya. Yang kami coba untuk terapkan di Mahatimatul Ummah, Ustaz, supaya contoh terkait dengan sampah, ya, maka uh, seandainya kita memberikan proyek itu kepada Ananda, Ananda bisa menghadirkan mungkin dalam bentuk karya tulis, karya tulis yang berkaitan dengan sampah. Bagaimana sudut pandang sampah itu atau penanganan sampah atau penjagaan kebersihan di lingkungan kita dari sudut pandang Islam seperti itu ya. Maka tugas dari Ananda, Ananda bisa mencari literatur-literatur yang sekiranya berkaitan dengan uh, uh, bagaimana sudut pandang atau perspektif dari Islam terkait dengan menjaga kebersihan atau menangani sampah seperti itu. Nah, itu kami hadirkan kepada Ananda yang di dunia, mohon maaf, di kelas bakat dinia, tetapi yang memiliki passion, yang memiliki sifat atau mungkin memiliki bakat ego sedang ya, karena mereka suka untuk berinteraksi dengan komputer, berinteraksi dengan tulisan seperti itu. Tetapi kalau seandainya Ananda memiliki seperti yang kami tadi sampaikan terkait dengan memiliki sifat ego tinggi, biasanya Ananda kurang nyaman dengan dengan karya tulis yang panjang seperti itu. Tapi itu jadi salah satu solusi alternatif yang kita bisa hadirkan sehingga narasi, mohon maaf, literasi dari Ananda itu bisa terkembangkan dan ada korelasinya dengan dinia dan Ananda bisa lebih paham bagaimana perspektif Islam atau mungkin sunnah dalam menjaga lingkungan dan bisa diaplikasikan dan bisa di-share dan juga bisa juga presentasikan kepada guru atau mungkin kepada rekan-rekan di forum seperti itu. Itu salah satu alternatifnya, Mas, yang mungkin bisa dihadirkan ya, insya Allah. Siap, Ustaz. Syukuran jazakallah atas jawabannya. Jadi artinya ketika anak sudah senang dengan PBL itu, kita bisa integrasikan ya dengan misalkan contoh tadi membuat karya tulis, mereka akan mencari literatur-literatur yang berdasarkan misalkan landasan Islamnya seperti apa gitu ya. Jadi ya nanti Benar, ujungnya akan nyambung ya, artinya jadi sebuah puzzle yang saling terhubung saat ya. Alhamdulillah, insya Allah, Ya, Ustaz. ya, Ustaz. Alhamdulillah, syukuran jazakallah. Untuk Bapak Lili atau Pastor Lili, mohon izin mungkin barangkali ada tanggapan. Boleh untuk memberi tanggapan barangkali. Sudah cukup ya barangkali insya Allah untuk pertanyaannya sudah terjawab ya. Barangkali Bapak Ibu yang lain, baru Ustaz saja, barangkali masih ada yang mau bertanya, kita buka satu sesi lagi. Silakan jika ada yang mau bertanya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang saya ajukan mengenai fasilitator. Tadi dikatakan orang tua sebagai fasilitator, itu kan artinya ada dua orang, ibu dan bapak. Ini sudah tentu dari dua ini ada yang dominan atau berimbang. Nah, ini sebetulnya bagaimana supaya efektif sehingga bisa berjalan walaupun dengan dua kepala ini gitu. Ini yang kadang-kadang kan si anak sebagai orang yang kita dampingi itu punya pendapat sendiri. Kemana dia cocok? Dia punya tujuan cocok dengan pendapat ibu atau cocok pendapat bapak. Nah, di sini terjadi suatu kadang-kadang kalau saya amati anak itu
timbul masalah di anak itu sendiri karena dia punya 2 pilot gitu ya, 2 apa, sopir. Nah, ini kita membuatnya menjadi satu kan itu, satu, pilot, satu nakhoda. Nah, ini sudah tentu ada caranya dan mohon, penjelasannya untuk bisa, 2 nakhoda ini menjadi satu nakhoda. Terima kasih. Siap Bapak, syukron atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak sebelumnya tadi dengan Bapak siapa dari lembaga mana? Agar kami bisa mencatat. Saya Putu Alam dari, wali santri kelas 9 di Masya Allah. AU. Oh ya, ya. Baik, terima kasih Bapak Putu Alam untuk pertanyaannya. Ini Ustaz mau langsung jawab aja Ustaz, atau gimana Ustaz? Siap Ustaz. Boleh, boleh. Silakan. Baik, bismillah. Terima kasih atas pertanyaan Pak Putu. Alhamdulillah. Pertanyaan yang mungkin sebagiannya mewakili dari kita semuanya ya, Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya tidak dipungkiri bahwasanya setiap keluarga itu memiliki seorang ayah dan ibu, dan pada beberapa hal memiliki perbedaan sudut pandang pada saat kita menghadirkan pendidikan kepada Ananda. Dan itu sangat wajar sekali, dan itu adalah sunatullah. Karena tidak mungkin setiap dari kita memiliki latar belakang yang sama seperti itu. Justru dari situlah kita adanya saling mengisi satu dengan yang lainnya. Dan yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, seorang ayah itu memang diarahkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, dalam Islam. Dan tantangannya adalah memang kalau seorang ibu biasanya memiliki satu keyakinan dan seorang ayah memiliki potensi untuk bisa lebih fleksibel dalam hal mencoba untuk berinteraksi dengan ibu atau mungkin dengan istri ya, seperti itu ya. Dan inilah sejatinya yang kami pahami Bapak Ibu sekalian terkait dengan peran ayah. Pada saya di satu sisi kita tidak boleh, bukan tidak boleh, kita sebaiknya tidak menghadirkan perbedaan pendapat itu di depan putra kita atau putri kita, tetapi sebaiknya perbedaan pendapat itu kita bisa minimize dengan cara kita menghadirkan penjelasan itu kepada putra atau putri kita di lain waktu, seperti itu. Sehingga demikian kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, di satu sisi memberikan pandangan itu kepada Ananda, di satu sisi yang lain kita bisa memberikan bagaimana sudut pandang dari ibu itu kepada Ananda dengan perspektif yang harapannya bisa objektif. Adapun pada saat kita memiliki perbedaan pendapat dengan pasangan kita, maka kita bisa mengajak juga kepada beliau, sekiranya ada perbedaan pendapat, kita bisa selesaikan, dan harapannya tidak kita hadirkan pada saat bersama dengan Ananda. Kalaupun itu terjadi, kita bisa coba untuk meminimize di waktu yang lainnya. Mungkin itu yang kami pahami Pak Putu. Semoga bisa sedikit membantu ya. Dan itu yang kami coba untuk hadirkan di di keluarga kami sendiri. Semoga bisa menjawab. Okay. Ustaz, syukron, jazakallah khair. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Leli? Ya. Pak Alam ya, Putu Alam ya. Pak Putu Alam, ada tanggapan atau sudah cukup? Iya, ini sebetulnya kita mengarahnya kepada si anak atau ke orang tua. Artinya di sini sekarang ini yang kadang-kala terjadi, anak itu sendiri minta pendapat kepada
cenderung kepada ayahnya atau pada ibunya, tergantung dari anak ini. Artinya dia tahu bahwa kalau saya bicara dengan ibu, ini masalah ini kurang cocok, tapi saya akan bicara dengan bapak. Terus masalah ini, wah saya lebih baik bicara dengan ibu, tetapi tidak dengan bapak. Nah ini kan anaknya apa namanya, ya kalau saya anggap itu kendala ya, kendala. Artinya seharusnya ya rundingan bertiga gitu. Nah tapi di dalam rundingan bertiga ini sudah tentu ya terjadi diskusi, dan kadang-kadang ya tidak bisa terjadi suatu solusi atau suatu keputusan bersama kan gitu. Iya, Pak Butik, terima kasih. Kalau dari ceritanya mungkin Bapak dan Ibu yang lain juga bisa membayangkan ya, Ananda ini putra dari Pak Putu, itulah Ananda yang suka berdiskusi, Ananda ini suka untuk apa namanya dengar pendapat seperti itu. Dan di satu sisi yang lain, Ananda memiliki analisa, kalau seandainya hal ini berkaitan dengan sesuatu yang sekiranya berpotensi diterima oleh ibunda, maka diskusi dengan ibunda. Kalau seandainya diterima oleh ayanda, maka berpotensi untuk diskusi dengan ayanda, seperti itu ya. Nah, itu memang bakatnya Pak. Bakat dari Ananda melakukan analisa seperti itu. Dan tugas dari kita adalah bagaimana menguatkan sedikit demi sedikit bahwasanya sebagaimana yang kami hadirkan juga kepada Ananda untuk bisa melandasi pemikiran dari Ananda itu adalah dengan keimanan. Bahwasanya memilih setidaknya bukan sekedar keinginan, tetapi memang bagaimana pendekatan proses dari aktivitas yang akan dipilih tersebut lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu dengan ibu atau itu dengan bapak, selama itu seandainya dengan ibu, selama itu tidak bertentangan dengan syariat yang Allah tetapkan, insya Allah mungkin kita bisa berlapang ya. Kecuali kalau seandainya memang apa nih ada batasan yang dilanggar, nah itu kita harus ambil jalan tegas seperti itu. Apakah ada berapa Omar? Mungkin kurang lebih demikian. Syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ini mulai seru Ustaz. Karena kebetulan memang di beberapa kasus, dan bahkan ini kan bisa dibilang masalah sejuta umat rumah tangga gitu ya. Ya, ada beberapa pengalaman kami juga, mohon izin Bapak Putu Alam sedikit ya sharing mungkin ya 1-2 menit. Jadi ketika kami ikut PKN atau pendidikan karakter nabawiyah, pelatihan demi pelatihan, itu sering menemukan ada yang misalkan suaminya sudah satu frame gitu dengan PKN. Nah, beliau merasa ada PR di rumah harus satu frame juga. Nah, kadang diajak juga ikut pelatihan di beberapa kesempatan. Artinya mungkin di sini kekompakan itu menjadi yang paling penting ya, Saudara. Artinya kalau sudah kompak, insya Allah nanti Ananda pun tidak bingung ya. Artinya tidak punya dualisme pemikiran. Jadi satu pintu, wah orang tua kami ini sudah kompak gitu. Jadi artinya anak pun akan bisa ikut pilot utamanya gitu, yaitu seorang ayah insya Allah ya, Ustaz ya. Semoga dimudahkan. Ya, amin amin ya Allah alam ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dengan petunjuknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz, mohon izin, ini mungkin satu lagi pertanyaan karena Silakan. waktu kita tidak banyak ya. Insya Allah, anak izin membacakan. Yang pertama, Assalamualaikum dari Ibu Catur Wulandari ya. Izin bertanya Ustadz, Ana termasuk yang baru menekuni pendidikan karakter nabawiyah ini. Apa saja yang perlu disiapkan orang tua saat diskusi dan brainstorming ya? Misalnya beberapa ide anak laki-laki usia 12 tahun misalkan menuntaskan karya, namun sering juga ide itu terkesan hanya senang-senang. Ya, artinya ketika ada ide brainstorming ya Sad ya. Misalkan untuk usia 12 tahun gitu menentukan karya, tapi ide itu terkesan hanya senang-senang atau subjektif orang tua atau pendapat sendirilah orang tua itu sendiri. Nah, atau misalnya membuat kreasi mainan seperti truk gitu kan, layangan, gasing dan lain-lain. Lalu bagaimana orang tua mendampingi anak tersebut ya? Selama ini masih didampingi, namun kami masih belum paham bagaimana mengarahkan ke depannya. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Ya,
Baik, Ustaz. Barangkali untuk pertanyaannya apakah sudah dipahami, Ustaz? Baik, insya Allah, Ustaz. Siap, Ustaz. Tafadhol, Baik. Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Catur atas pertanyaannya. Dan tadi beliau menyampaikan bahwasanya apa saja yang perlu untuk disiapkan ya manakala melakukan diskusi atau brainstorming dengan Ananda di rumah sepertinya Bu ya. Pada saat Ananda memiliki ide-ide yang perlu untuk apa namanya, yang sejatinya harapannya ide-ide tersebut bisa menjadi pembelajaran yang bisa bermanfaat, tetapi kok dari kita kelihatannya ide-ide itu ya, biasa-biasa aja seperti itu ya. Dan mungkin ada kekhawatiran dari kita, ntar apakah Ananda akan berkembang seandainya Ananda terus-terusan seperti itu. Bila memang jawabannya pertanyaan seperti itu, sejauh yang saya ketahui Ibu, pada dasarnya Ananda seandainya memiliki karakter belajar yang sudah kuat, maka dia akan mudah untuk mengeksplor satu hal yang memang ingin diketahui oleh Ananda. Maka seandainya permasalahannya adalah Ananda baru kok hanya itu saja yang mau dihadirkan, bisa jadi Ananda butuh wawasan yang disupport lebih luas lagi. Mungkin Ibu bisa mengenalkan di area-area yang lain yang sekiranya berkorelasi dengan bakat atau sifat dari Ananda. Itu yang pertama. Atau seandainya Ananda sebenarnya sudah dikenalkan oleh Ibu, tapi kok seandainya belum kok belum terlalu dalam ya, kok hanya itu saja walaupun wawasannya sudah diperluas, bisa jadi Ananda membutuhkan ilmu terkait dengan bagaimana untuk bisa menjadikan atau mengkreasikan satu hal yang baru yang bisa jadi Ananda masih belum memiliki pengetahuan ke arah sana. Atau bisa jadi juga Ananda memang bukan di area tersebut. Contoh yang mungkin yang bisa kami hadirkan tadi. Ananda memiliki kemampuan literasi dan memiliki kemampuan untuk melakukan penulisan atau mungkin kemampuan membaca. Kalau diminta untuk bikin egrang atau mungkin bikin mainan-mainan yang zaman dulu atau mungkin hal-hal yang mereka lihat di YouTube, katakanlah ada kreasi-kreasi yang menarik seperti itu, ya nggak akan tergugah seperti itu. Tapi beda cerita kalau seandainya Ananda memang memiliki aktivitas yang suka bergerak, maka hal-hal kreasi-kreasi baru itu akan lebih mudah untuk bisa kita trigger dan Ananda akan bisa mengeksplor lebih jauh lagi seperti itu. Adapun Ananda yang memiliki kemampuan untuk membaca, maka kita berikan fasilitas kemampuan bacaan-bacaan yang mungkin bisa melengkapi atau mungkin bisa memperdalam pengetahuan terkait dengan ilmu pengetahuan yang ingin Ananda dalami. Jadi yang saya ketahui, wallahu alam, yang pertama mungkin diperkuat dulu Ibu terkait dengan identifikasi sifat dari Ananda, kemana sebenarnya Ananda. Kemudian seandainya sudah, maka alternatif kedua bisa diperluas area yang akan bisa diinteraksikan dengan Ananda atau diperdalam dengan cara membantu Ananda bagaimana cara bisa memperdalam pengetahuan tersebut. Mungkin contoh kalau seandainya ingin membuat mobil yang lebih kompleks seperti itu, maka Ananda bisa kita bersamai dengan cara yuk kita bisa cari-cari yuk, walaupun mungkin Ananda yang cari, Ibu di sampingnya saja, mana sudah ketemu, Ibu bisa diskusi lagi seperti itu. Itu mungkin akan bisa menjadi jembatan Ananda untuk bisa memperdalam ilmu yang ingin diketahui. Mungkin sejauh ini yang kami ketahui itu Ibu Catur semoga bisa membantu mendapatkan penjelasannya. Wallahu alam. Demikian Ustaz. Baik, syukron jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Insyaallah ini luar biasa Ustaz. Jadi memang salah satunya berarti identifikasi sifat anak itu sendiri Ustaz yang paling utama ya. Kita harus mengenal anaknya bagaimana baru nanti ide itu akan bisa tepat gitu Ustaz ya dengan kondisi anak itu sendiri gitu Ustaz ya. Baik Ustaz, benar sekali.
Baik identifikasi Ibu, sangat penting sekali. Ustaz. Baik Ibu Catur, barangkali ada tanggapan? Cukup ya barangkali ya, Alhamdulillah sudah dijawab. Katanya jawabannya insya Allah nanti disimpan Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Karena kebetulan Ustaz, untuk waktunya Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Barangkali jika tidak ada pertanyaan lagi, kami mohon kepada Ustaz selaku materi untuk memberikan closing statement-nya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Ustaz, tafadhol. Baik, Bismillah. Ustadz dan Ustadzah, Bapak dan Ibu sekalian, real life problem based learning pada dasarnya hanya salah satu metodologi kita bisa mendampingi Ananda untuk bisa menumbuhkan karakter-karakter yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah anugerahkan kepada Ananda. Oleh karena itu, sekiranya kita semuanya berkeinginan, dan insya Allah kita berkeinginan untuk bisa menumbuhkan Ananda ke tahapan yang lebih baik, sehingga menjadikan Ananda mampu untuk menjadi individu yang bisa mandiri, beribadah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menghadirkan manfaat kepada manusia, maka kiranya problem real life problem based learning bisa menjadi bagian dari proses yang insya Allah jangan dilupakan, terus serta mendoakan Ananda selalu, bahasanya setiap program yang akan hadir itu menjadi bagian yang penting untuk bisa menumbuhkan karakter-karakter Ananda manakala kita menghadirkan pendampingan yang tepat, dan jangan lupa untuk mendoakan Ananda di dalam setiap sholat-sholat kita. Demikian Ustaz, terima kasih atas perhatian dan keluangan waktu dari Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu sekalian. Dan ditutup Ustaz, atau dari Ustaz, silakan Betul. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, syukron jazakallah khair, dan syukron jazakallah khair untuk para Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang sudah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk selalu kepada kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Saya Imam Najmuddin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami tutup ya Bapak Ibu untuk Zoom-nya. Selamat beraktivitas kembali. Mari silakan.